Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya masih pada sehat dan semangat buat pelajaran daring hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Nafisatul Fikri Nur Afifah, bisa dipanggil Ibu Nafisa. Nah, Ibu ini akan menjadi guru pendampingnya Bu Susan ya. Untuk pertemuan hari ini itu kita akan memasuki bab baru, yaitu bab indeks harga dan inflasi. Untuk hari ini itu kita akan membahas indeks harga. Kenapa sih kita harus bahas indeks harga? Karena keadaan perekonomian suatu negara itu pasti akan berubah dari waktu ke waktu. Kayak pendapatan nasionalnya akan berubah, terus harga-harga barangnya juga akan berubah. Nggak mungkin gitu flat segitu-segitu aja, ada kalanya naik dan ada kalanya juga harus turun. Nah, untuk mengetahui perubahan-perubahan terhadap keadaan ekonomi itu, maka bisa dilakukan dengan menghitung indeks harga. Jadi, apa sih ya indeks harga itu? Nah, sebelumnya ini ada materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada pengertian indeks harga, yang kedua ada tujuan penghitungan indeks harga, yang ketiga ada macam-macam indeks harga, yang keempat ada metode perhitungan indeks harga, dan yang kelima ada peran indeks harga dalam ekonomi. Oke, sekarang masuk ke yang materi pertama, pengertian dari indeks harga. Indeks harga itu adalah perbandingan harga rata-rata barang pada tahun tertentu dengan harga rata-rata barang pada tahun dasar, atau dapat didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan perubahan yang terjadi terhadap harga dari waktu ke waktu. Nah, pada indeks harga ini tuh ada yang disebut dengan tahun dasar. Tahun dasar itu adalah tahun yang dijadikan patokan untuk menghitung indeks harga. Tahun dasar itu bebas mau dipilih tahun berapa aja, tapi ada syaratnya. Yang pertama itu, yang menjadikan tahun dasar haruslah tahun yang keadaan ekonominya itu stabil. Terus yang kedua, jarak antara tahun dasar dengan tahun yang akan dihitung indeks harganya itu tidak boleh terlalu jauh. Jadi misalkan kita mau menghitung indeks harga tahun 2019 nih, tahun dasarnya itu bisa menggunakan indeks harga pada tahun 2018 kayak gitu. Jangan mau menghitung indeks harga pada tahun 2019 tapi yang dijadikan tahun dasarnya itu tahun 2010, kan itu terlalu jauh. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penghitungan indeks harga. Ada 5 tujuan dari penghitungan indeks harga. Yang pertama itu sebagai barometer atau petunjuk mengenai keadaan ekonomi secara umum. Seperti yang tadi sebelumnya ya di awal udah dijelasin, kalau dengan menghitung indeks harga itu kita dapat mengetahui bagaimana keadaan perekonomian suatu negara secara umum gitu. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih kondisi perekonomiannya itu. Terus yang kedua, sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan juga administrasi perusahaan. Nah, karena tadi kan dengan menghitung indeks harga itu kita bisa mengetahui bagaimana keadaan perekonomian suatu negara, maka dengan itu tuh kita dapat menetapkan kebijakan ataupun administrasi yang akan ditetapkan gitu. Terus yang ketiga ada sebagai deflator. Nah, deflator itu adalah alat statistika atau komponen resmi yang dapat menggambarkan faktor yang membuat terjadinya deflasi. Terus yang keempat ada sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang. Terus yang kelima sebagai pedoman untuk mengatur upah gaji buruh atau untuk menyesuaikan gaji buruh saat terjadi inflasi. Selanjutnya ada macam-macam indeks harga. Yang pertama itu ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang dihitung untuk mengetahui perubahan harga dan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Terus yang kedua ada indeks harga produsen.
Indeks harga produsen itu adalah indeks harga yang dihitung untuk mengetahui perubahan harga barang yang dibeli oleh produsen. Terus yang ketiga ada indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga yang dibayar petani itu adalah indeks harga yang dibayarkan oleh petani baik untuk biaya hidupnya ataupun biaya operasional. Jadi indeks harga yang dibayarkan oleh petani itu mencakup seluruh biaya kehidupannya dan juga biaya operasionalnya seperti membeli bibit, membeli pupuk, dan lain-lain. Terus yang keempat, ada indeks harga yang diterima oleh petani, yaitu indeks harga yang menggambarkan perubahan harga barang yang dihasilkan oleh petani. Nah, jadi indeks harga ini tuh akan menggambarkan fluktuasi atau naik turunnya harga barang yang dihasilkan oleh petani. Indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani itu dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di negara tersebut. Terus yang terakhir ada indeks harga implisit, yaitu sebuah metode penghitungan indeks harga yang membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Dalam penghitungan indeks harga implisit ini tuh yang digunakannya itu, yang dihitungnya itu seluruh produk yang dihasilkan, sehingga indeks harga implisit ini tuh bisa digunakan untuk menghitung laju inflasi. Nah, selanjutnya ada metode perhitungan indeks harga. Perhitungan indeks harga itu dibagi menjadi dua metode. Ada metode agregatif tidak tertimbang dan ada metode tertimbang. Yang pertama ada indeks harga agregatif tidak tertimbang, yaitu indeks harga yang membandingkan perubahan harga rata-rata barang pada tahun tertentu dengan harga rata-rata barang pada tahun dasar. Nah, jadi pada indeks harga agregatif tidak tertimbang ini tuh cuman membandingkan harga rata-rata pada tahun tertentu dengan harga rata-rata barang pada tahun dasar. Dan di situ ada rumusnya, yaitu indeks harga agregatif sama dengan sigma PN atau jumlah dari harga pada tahun tertentu dibagi dengan sigma P0 atau jumlah harga pada tahun dasar dikali 100%. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ada contoh soal mengenai bahan makanan dengan harga-harganya pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Di sini kita akan menghitung indeks harga pada tahun 2014 dan tahun 2015, sehingga yang dijadikan sebagai tahun dasarnya itu adalah tahun 2013. Nah, untuk itu yang pertama kita hitung itu adalah indeks harga pada tahun 2014. Menggunakan rumus yang tadi yaitu sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikali 100%. Jadi semua harga bahan makanan pada tahun 2014 itu dijumlahkan dulu semuanya. Hasilnya itu 46.100 dibagi dengan jumlah dari seluruh bahan makanan pada tahun 2013, yaitu 40.700 dikalikan 100%. Hasilnya itu 113,27 untuk indeks harga pada tahun 2014. Selanjutnya untuk indeks harga tahun 2015 sama caranya kayak yang tadi, jadi dijumlahkan dulu seluruh harga bahan makanan pada tahun 2015, yaitu 54.500 dibagikan dengan seluruh harga bahan makanan pada tahun 2013, yaitu 40.700 dikali 100%, sama dengan 133,91. Itu indeks harga untuk tahun 2015. Selanjutnya, ada metode perhitungan indeks harga tertimbang. Nah, indeks harga tertimbang itu sedikit berbeda dengan indeks harga agregatif tidak tertimbang karena metode ini itu menggunakan penimbang gitu, menggunakan faktor penimbang dalam perhitungannya.
Ada dua cara menghitung indeks harga tertimbang, yaitu dengan cara metode Las Vegas, dan yang kedua itu cara metodenya PASH atau GNP deflator. Nah, yang pertama itu ada metode Las Vegas. Jadi metode Las Vegas ini tuh melakukan penghitungan indeks harga menggunakan faktor penimbangnya itu kuantitas atau jumlah pada tahun dasar atau Q0, sehingga rumusnya itu indeks harga Las Vegas sama dengan harga pada tahun ke-N dikali jumlah barang pada tahun dasar dibagi harga pada tahun dasar dikali jumlah barang pada tahun dasar dikalikan 100%. Nah, sekarang ada contoh soal dari penghitungan indeks harga menggunakan metode Las Vegas. Nah, di sini tuh ada tabel jenis barang, jumlah kebutuhan pada tahun dasar, harga pada tahun yang akan dihitung indeks harganya, dan tahun dasar, terus harga semua kebutuhan. Jadi ini tuh yang udah dikalikan gitu, sesuai kebutuhan dari metode Las Vegas ini. Nah, yang untuk metode Las Vegas ini kan tadi rumusnya itu sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Jadi kalau tabel yang harga semua kebutuhan itu belum ada, dikalikan dulu nih. Misalkan harga beras pada tahun 2015 dikalikan dengan beras pada tahun jumlah beras pada tahun 2015, jadi 3.500 dikali 50, hasilnya 175.000. Terus yang 2016, 4.000 dikali 50, hasilnya 200.000. Nah, udah dikaliin semua kayak gitu, nanti dijumlahkan. Hasilnya itu 616.400 dibagi 545.500 dikali 100%. Hasilnya itu 112,99%. Jadi kan kalau tahun dasar itu indeks harganya dianggap 100 gitu atau dianggap 100%, sehingga indeks harga pada tahun 2015 ke 2016 itu mengalami kenaikan sebesar 12,99%. Selanjutnya ada metode PASH atau GNP deflator, yaitu hampir mirip sama indeks harga menggunakan metode Las Vegas. Namun bedanya itu kalau tadi Las Vegas kan faktor penimbangnya itu menggunakan kuantitas pada tahun ke-0 atau pada tahun dasar. Sedangkan pada metode PASH ini tuh faktor penimbangnya itu menggunakan kuantitas barang pada tahun yang dihitung indeks harganya atau QN. Rumusnya itu indeks harga PASH sama dengan harga pada tahun ke-N dikali jumlah barang pada tahun ke-N dibagi harga pada tahun dasar dikali jumlah barang tahun ke-N dikali 100%. Nah, ini contoh soal untuk metode PASH, yaitu ini ada tabel jenis barang, jumlah kebutuhan, harga, dan jumlah yang udah dikaliin tadi untuk menghitung metode PASH-nya. Nah, di sini tahun dasarnya itu tahun 2015, tahun yang akan dihitung indeks harganya itu tahun 2016. Sama kayak tadi yang metode PASH itu, karena kita butuhnya di sini adalah jumlah pada tahun yang dihitung indeks harganya, yaitu QN, maka tabel yang untuk tahun 2015, jumlah kebutuhan pada tahun 2015 itu bisa kita abaikan saja. Nah, jadi bisa pakai 15 dikali 1.500 dikali 15.000, hasilnya itu 225.000. Terus 15 dikali 16.000, hasilnya itu 240.000. Terus kan dikali-kaliin sampai nanti bisa menghitung untuk indeks harga PASH-nya itu 1.234.500 dibagi 1.062.000 dikali 100%. Hasilnya itu sama dengan 116,24. Jadi indeks harga pada tahun 2016 itu mengalami kenaikan sebesar 16,24% dari indeks harga pada tahun 2015. Nah, yang terakhir ini ada peran indeks harga dalam ekonomi. Yang pertama itu, indeks harga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat
kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal. Karena tadi di awal kan kalau indeks harga itu dapat dihitung untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian suatu negara, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan ekonomi. Terus yang kedua, indeks harga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga agar harga yang terjadi tidak merugikan konsumen maupun produsen. Terus yang ketiga, indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi. Yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kemajuan ekonomi. Terus yang selanjutnya, indeks harga dapat digunakan para pedagang dalam menentukan harga jual produk. Di sini itu ada indeks harga produsen kan yang tadi. Nah, indeks harga produsen itu dapat digunakan sebagai indikator dini untuk mengetahui harga barang secara grosir dan eceran. Yang selanjutnya, indeks harga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah persediaan. Yang selanjutnya ada indeks harga, terutama indeks harga konsumen, dapat digunakan sebagai dasar penentuan jumlah gaji atau upah karyawan. Karena indeks harga konsumen itu menghitung barang-barang yang dibeli oleh konsumen, sehingga dapat mengetahui gitu gaji yang dibutuhkan oleh karyawan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya ada indeks harga, terutama indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, itu bisa memberikan gambaran tingkat kemajuan atau tingkat kesejahteraan petani di negara tersebut. Terus yang terakhir, indeks harga, terutama indeks harga saham, bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam kegiatan jual beli saham. Nah, sekian untuk materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan via diskusinya atau bisa ditanyain langsung di grup WhatsApp-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.